kita bisa lihat sih ya. Nah, sekarang saya lihatin cara dibagi di sini. Begitu kita jalani. Oke. Oke, ada salah di sini. Ini kita harus, kalau kita pakai static, sel. Nah, misalnya ini asal aja ya, 6,188 ya. Ini asal aja ya. Nah, begitu kita pindah ke kontrol yang ada petanya tadi, saya root, boom, dia muncul di sini kan. Nah, di sini harusnya nilai prom itu udah kirim. Kita tinggal print self prom. Oke, belum kekirim karena ya panjang lah ceritanya. Tapi intinya nanti suatu saat dikirim. Susah saya ngeliatin aja, ya. Susah saya ngeliatin. Oke. Nah, sebenarnya begitu sampai ke controllernya kita tinggal ambil koordinat tadi, doing some kind of routing gitu, tampilin. Nah, ini pasti masih panjang, gitu, ya kan? Jadi saya udah bikin sebenarnya versi jadinya, ya, biar cepat. Kira-kira tampilannya kayak tadi juga. Ini saya hardcode dulu, prom dan to-nya. Ini kalau nggak salah Ciwok kalau nggak salah ini satu lagi PPJ. Saya pengen rute dari Ciwok ke PPJ. Terus saya root, ya kan? Dia loading dulu. Harusnya ini langsung ke peta kita. Nah, ini adalah rute dari Ciwok. Percayalah ini Ciwok ya. Camplas kan? Camplas, Aten, ya kan? Ke PPJ. Ini dia lewat mana nih? Salah ini. Enggak, ini ada jalan kecil, jalan sastra. Ada. Itu Sarah nggak ya? Sarah, ini dengan cara. Ini ceritanya rute dengan menggunakan mobil, ya kan? Atau motor bisa. Jalan kaki juga bisa tuh. Sampailah ke PPJ. Saya udah bikin suatu function bagaimana kalau kita pengen lihat jalur angkot gitu kan. Ini root di sini, nah mulailah. Sini ada jalur angkot. Jadi harusnya naik angkot apa dulu nih? Terjadi kan? Ya enggak? Ini kan ke Ekman dulu, sampai Sujadi, nanti harus Sujadi naik jadi Ciloyok nih, ya kan? Sampai lah di sini. Nah, itu datanya ngambil dari kiri, ulangan dari kiri. Ya. Jadi ini sebenarnya datanya cuman saya ambil JSON-nya, ya kan? Parsing, tampil di sini. Ya. Di sini artinya apa? Kita bisa menggunakan jalur yang warna biru, ini jalur yang ditentukan oleh mapnya Apple. Jadi yang terjadi tadi dari from dan to itu saya request ke server Apple, ya, dengan suatu class namanya MK direction. Ya. Jadi saya request direction ke server Apple, ya kan? Tipenya kita bisa set di sini. Kita bisa set misalnya map destination atau type gitu, type, transport type ya. Jadi transport type ini bisa macam-macam. MK direction type. Nah, automobile ya, walking dan lain-lain gitu. Ya, kita bisa set.
Kalau walking mungkin beda deh tampilannya, ya kan? Tapi ya server Apple nggak tahu jalur angkot, ya kan? Nggak tahu deh. Gitu. Dan itu harus kita provide sendiri datanya, ya, atau kita akses API orang lain. Nah, silakan lah nanti belajar tuh sama yang punyanya, ambil gimana cara akses API. Cuman dev.kiri.travel. kemarin saya banyak masukan sih sebenarnya. Siap. Formatnya agak aneh. Yang penting dapat koordinatnya kan, ya kan, koordinat longitudenya dari setiap titik. Nanti tinggal kita gambar. Gitu. Jadi yang kita lakukan sebenarnya di sini kita membuat yang namanya polygon, polyline. Gitu. Jadi dari koordinat yang ada kita tinggal bikin polyline. Polyline itu ya garis yang tadi, garis yang ya ini yang tergambar di atas peta ini. Jadi polyline itu nanti kita jadikan overlay di atas peta, kita kasih. Jadi ini feature baru di iOS 6 sudah ada, tapi di iOS 7 lebih bagus. Jadi tinggal add overlay gitu. Ya. Jadi di sini ada namanya angkot polyline misalnya. Kita set points-nya. Points itu tadi titik-titik koordinatnya. Kan return dari web service-nya doi ya kan, kayak gini misalnya. Nah, jadi dari awal tadi di sini ada walk, ada angkot. Wah, jadi harus bayar nih. Di sini ada angkot, ya kan? Cangcorayom, ya kan? Nah, di sini ada titik-titik. Nah ini koordinatnya tadi gitu. Nah, koordinat ini tinggal kita jadikan polyline, jadikan overlay di atas peta. Otomatis ke gambar. Gitu. Ini kan sering ya. Nah, bahkan di sini ada keterangan naik angkot apa sama jam berapa menit gitu kan. Kita bisa jadikan. Ya, jadi tinggal kita polyline with koordinatnya poin-poin tadi kita jadikan array di situ, masukin berapa banyak. Tinggal kita add overlay. Kita panggil metode namanya overlay, add overlay. Udah, nanti sama map view akan digambar. Warnanya gimana ya? Tadi saya random aja. Warnanya kan di sini saya bikin random nih. UI color saya random. Nah, harusnya colornya juga ada tuh, ya kan? Di sini lah. Di sini kali selain nama angkotnya color gitu. Lucu tuh. Ada warnanya. Gitu. Nanti source code-nya saya publish nanti. Ya. Soalnya kalau bikin ini ya lumayan sih. Kalau sambil codingnya cepet deh. Ini kan sambil ngomong soalnya. Kayaknya jam 10, jam 11 kayak baru beres. Ya kan. Itu proses glass. Kemudian tadi saya sarankan adopsi dynamic type. Begitu user ubah text size system wide, secara sistem dia ubah, harusnya setiap aplikasi yang ada pun mengikuti gitu. Jangan bikin sendiri settingnya. Dan frameworknya juga udah disediakan bagaimana text size itu otomatis ngikutin sistem wide. Terus gradient, bezel, drop shadow disarankan untuk dipakai. Semua ini hanya saran loh ya, jadi nggak akan dimarahin. Cuman ya nantinya udah pasti nggak akan di-feature di App Store. Itu udah pasti kok. Kalau masih desainnya masih model lama gitu. Nah, bagaimana kita mau support iOS 7 dan iOS 6? Pertama, kita bikin dulu iOS 7. Kalau pertama kali bikin ya, projectnya belum bikin, baru bikin pertama kali, bikin dulu untuk iOS 7 dulu. Udah bagus, udah jadi, coba kita report ke iOS 6. Kita coba ikutin persis mungkin. Banyak sih yang nggak bisa dicapai, cuman kita coba ikutin gitu. Dan secara coding ini lebih gampang gitu. Ya. Terus di sini di storyboard tadi itu jelas ada sini ya. Sini kita bisa lihat tampilannya untuk iOS 7.
dan iOS 6. Jadi kita bisa switching secara desainernya gitu. Desain pada waktu design time kita bisa switching tampilannya iOS 6 iOS 7. Oke. Dan kita bisa default, kita bisa set default semuanya mau iOS 6 iOS 7 atau storyboard. Nah, kalau ini udah nggak mempan, udah nggak bisa cover, sisanya coding time. Jadi pada saat coding kita harus cabangin mana code-code yang akan di-execute untuk iOS 7, mana untuk iOS 6. Karena gini, banyak kelas-kelas yang di iOS 7 pastinya nggak ada di iOS 6 dong. Kalau tiba-tiba code kita di-execute di atas iOS 6, itu pasti crash gitu. Ya kan? Karena apa? Ketika kita deploy aplikasi ke App Store, deploy cuma satu. Yang deploy itu bukan masing-masing untuk iOS, ada masing-masing ini gitu, ada masing-masing versi iOS 6 satu, buat versi iOS 7 satu, nggak bisa gitu. Jadi kita cuma bisa publish satu versi aja. Jadi harus bisa dijalanin di iOS 6 dan iOS 7 gitu. Jadi code yang sama akan running di atas iOS 6 dan iOS 7. Jadi kita harus cabangin mana code yang akan jalan di iOS 6, mana di code yang iOS 7. Kalau code yang jalan di iOS 6 pasti di iOS 7 gampang, iOS jalan biasa aja, tapi begitu jalan di iOS 6 langsung crash, nggak ada maaf, pasti crash. Karena kita akses metode atau properti yang nggak ada. Ya. Dan buat desainer ini banyak assets ya, yang tinggal dipakai. Ada orang yang bikin di handmax.com, searchingnya di sini. Ini aset-aset di Photoshop ya. Jadi kalau untuk bikin mockup bisa cepat. Dan untuk ngetes dari Photoshop pengen liatin di aplikasi, nggak perlu aplikasinya jadi dulu. Ya, jadi dari desain itu tinggal pakai namanya Live View, install di Mac sama di iPhone, nanti tampilan di Photoshop sama tampilan di iPhone akan mirip gitu. Jadi kayak screen sharing gitu lah modelnya. Ya udah, tadi demo udah. Jadi kesimpulannya tadi kita udah belajar storyboard dan basic UI dan UX. Terus kita udah tadi lihat kita bisa akses API dan JSON, parsing dan WebKit. Ya. Semua ada di sini di powerbar.apple.com/ios. Ya. Register gratis. Tapi begitu mau submit aplikasi harus bayar dulu, ya kan? Kenapa harus bayar? Pertama kita aplikasi kita akan dites ya, oleh Apple Reviewer. Kedua kita akan sediakan tools. Tadi kan toolsnya sebenarnya kan harusnya tadi bayar, sekarang udah gratis. Terus kita dikasih support, technical support 2 tiket. Jadi kalau ada masalah yang nggak bisa dipecahkan, udah pusing, suruh Apple yang ngerjain. Serius nih, kita belum pernah pakai sih. Saya ada masalah apa gitu, misalnya minta mereka yang kerjain. Dikasih 2 tiket free selama setahun. Selama 1 periode, jadi 1 periode 1 tahun, nanti begitu tahun depan kita harus renew lagi. Alright, thank you dari saya. Mudah-mudahan ini benar-benar hanya getting started juga malah ya. Jadi benar-benar hanya starting aja teman-teman untuk belajar. Poin kesimpulannya daftar tadi ya ke apple.com/ios, cari-cari di situ. Bahkan video tutorial banyak sekali, ya kan. Di iTunes University, kalau yang punya iTunes pasti lah. Ya, Mac dan iTunes. Tinggal searching di iTunes University, cari Stanford University, ada iPhone Development, bisa download di situ, bisa lihat video, kayak kuliah kayak gitu. Sekarang kita kayak ikutan kuliah, tapi ya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ya ikutan training kita. Terus tadi jangan lupa join ID Objective C, yang gratis pasti kan, itu Objective. Kita sih sering ngumpul sih kadang-kadang, cuman nggak teratur sih, tapi banyak ngobrol di miris aja gitu. Karena rasanya sih belum ada yang dicuekin sih, gitu. Apalagi kalau beginner ya, kalau udah mulai intermediate, kadang-kadang suhu-suhunya pada sibuk gitu lagi ngerjain project, jadi nggak dibahas juga kadang-kadang gitu. Tapi kalau yang beginner pasti dibahas gitu. Oke, that's it. Thank you.